Halo semuanya, jumpa lagi dalam program Realita Kehidupan. Dan hari ini kita akan mendengarkan kisah perjalanan hidup dari seorang ibu yang masih muda. Dan Bu Marta, terima kasih Bu atas waktunya sudah datang menyempatkan diri untuk hadir untuk sharing tentang pengalaman Ibu di tempat ini. Ibu Marta, apa kabar Bu? Baik, Pak. Luar biasa Bu ya. Ya. Nah, Bu Marta, kalau boleh tahu saat ini aktivitasnya bekerja kah atau sebagai ibu rumah tangga, Ibu? Untuk saat ini saya masih rumah tangga, ibu rumah tangga, menjaga anak, merawat suami. Oh, jadi tidak bekerja Bu ya? Iya, Oke, Bu Marta bisa diceritakan, saya pernah mendengar Ibu bahwasanya Ibu ini waktu baru lulus SMA, belum dapat ijazah itu Ibu sudah bekerja. Bisa diceritakan, Bu? betul Pak. Nah, di saat itu kan tahun 2009, Mm-mm. saya baru mengikuti ujian sekolah. Nah, di Iya. situ saya belum mendapat ijazah, belum tahu informasi lulus atau tidaknya, tapi saya diajak teman saya untuk bekerja, Pak. Oh, jadi Ibu diajak teman untuk pergi bekerja, Bu ya? Betul, Pak. Oke, oke. Dan saat itu apa yang memotivasi Ibu untuk Ibu bekerja kan kalau kita lihat kan Ibu baru lulus sekolah, kenapa nggak istirahat nggak istirahat aja dulu di rumah nyantai-nyantai, tapi Ibu memutuskan untuk langsung bekerja. Apa yang membuat memotivasi Ibu untuk dapat Ibu bekerja? Yang pertama sih saya ingin merasakan namanya bekerja, Pak. Karena Oh, saya oke, udah oke. capek namanya sekolah, belajar, tapi Belajar saya ingin bekerja menghasilkan uang, Pak. dan akhirnya kesampaian. Iya, betul. Saat itu Ibu bekerja sebagai apa, Bu? Saya SPG jaga toko sepatu, Pak, di daerah Blok M. Oh, oke, oke. Kalau boleh tahu saat itu penghasilan udah berapa ini, Bu? Untuk saat itu sih masih 40.000 dan itu masih kotor sih, Pak, pendapatannya. Berarti 40.000, tapi lumayan lah Bu ya untuk Ibu kan masih single ya. Iya, betul. Itu jam kerjanya kalau boleh tahu berapa lama Bu? Dari opening mall sampai closing, Pak. Itu lumayan lama sih, Pak, tapi ya Hmm. saya syukurin aja lah, ibaratnya saya ingin bekerja, dapat pekerjaan, ya udah saya ikutin. Oh, oke, oke. Berarti close opening mall sampai closing berarti dari jam 8 sampai jam 8 malam. bukan jam 9 ya? Enggak ya? Iya, tapi kan prepare dulu, Pak. Oh iya, betul, prepare dulu, Iya, merapikan dulu tokonya, iya baru betul. kemudian Ibu buka toko ya seperti itu. Iya. Dan saat itu teman-teman Ibu bilang apa ketika Ibu bekerja? Teman-teman saya sih kaget sih pertama awalnya karena kan saya sudah bekerja, mereka masih menunggu ijazah tapi saya sudah bekerja duluan. Tapi ya saya bilang saya Iya. ingin merasakan pekerjaan dan saya diterima, ya saya jalanin aja, Pak. Oke, oke. Jadi akhirnya Ibu bekerja selama sebulan dan mendapatkan hasil kan, gaji Iya, Ibu. Itu betul. gaji Ibu gunakan buat apa? Untuk gajinya sih harian, Pak, 40.000 langsung dibayar, Pak. Satu Oh, hari itu sehari ya? langsung dibayar. Jadi itu 40.000 itu masih kotor uang Belum dipotong transport, transportasi, oke. ya transportasi dan juga uang makan juga dipotong itu, Pak. Oke, oke. Jadi sisanya berapa tuh Bu, kalau dalam sehari? Sedikit sih, Pak. Tapi lumayan Iya ya, betul. bersyukur aja Bu ya. Iya, Jadi kita melihat bahwasanya Ibu Marta ini mempunyai semangat untuk apa ya? bekerja. Iya, untuk bekerja, kerja keras juga karena umur-umur segitu baru lulus SMA, mungkin di Ibu umur sekitar umur 17 tahun ya. Hampir 17 Iya, tahun. karena kan di umur-umur seperti itu kan anak-anak yang biasanya baru lulus SMA kan mereka udah saya istirahat dulu lah Menikmati, ya ya betul. istirahat menikmati karena kan setelah sekian tahun sekolah, Belajar. tapi Ibu Marta memutuskan untuk bekerja dan akhirnya diterima. Ya, itulah bahwasanya ya hasil dari kerja keras Ibu, Bu ya. Betul, Pak. Nah, Bu Marta setelah itu berapa lama kerja di situ, Ibu? Hampir 2 bulan saya bekerja di situ di daerah Blok M. Oh, Habis 2 bulan. itu iya, saya berhenti dulu menunggu ijazah Bapak. Jadi setelah 2 bulan, kenapa berhenti, Bu? Nggak lanjut aja terus? Karena di situ saya pikir gajinya masih mentok 40.000 dan menurut saya sih kurang sih, Pak, untuk saat itu. Dan itu juga nggak nyampe sebulan saya terima ijazah dan itu juga langsung bekerja kembali. Oh gitu, jadi Iya, emang mencari yang lebih baik lagi Bu ya. Jadi betul. kerjaan yang pertama ini hanya Ibu jadikan sebagai batu loncatan. Betul, Pak. Sampai akhirnya Ibu kemudian memutuskan setelah keluar jasa Ibu melamar lagi kerjaan dan kerja di mana lagi setelah itu, Bu? Di restoran daerah BSD, Pak. Oh, restoran. Jadi Iya, dari basicnya apa? Pertama kali kerja sebagai tukang sepatu terus pindah kerja lagi sebagai restoran itu kan bertolak belakang, Bu. Itu betul. gimana saat itu, Bu? Di situ sih masih ada training sih, Pak. Oh, ada training. Oke, Iya, oke. masih ada training sekitar 2 mingguan di training. Nah, habis itu saya diterima bekerja
baru bekerja mendapat gaji yang UMR, lumayan sih Pak. Jadi jadi gaji UMR saat itu tahun berapa itu Bu? Tahun 2010. Lumayan lah ya Bu ya. Iya, Jadi ada lumayan. peningkatan dan akhirnya selama kerja di situ sebagai restoran itu berarti waitress Bu ya. Betul Pak. Tentunya Saya kan sebagai ada waitress. suka dukanya. Kadang kan ada aja komplain dari customer ya. Itu Ibu gimana saat itu menangani kalau ada komplain dari customer? Karena dari awal saya juga belum di basic di waitress sih Pak. Saya di situ sempat nangis sih beberapa kali. Nangis? Iya betul Pak. Nangis karena nggak kuat dapat komplain Bu ya. Betul, Karena kan komplain. iya betul. Karena kalau customer marah itu kan kayak Iya kadang ada yang banting mangkok, Oh, gitu. iya gebrak meja, ya itu sih pertama sih saya kaget sih Pak, karena kan bagi saya itu menurut namanya orang lapar, terus makanannya lama, jadinya mereka emosi kan. Oh, Nah oke. yang kena tuh waitress. Nah saya di saat itu kaget loh, kok kayak sempat mau ngundurin diri sih Pak. baru sebulan kerja Iya. karena sering dapat komplain dari customer. Iya. Padahal itu bukan karena pekerjaan saya, tapi karena mungkin makanannya Dari bagian lama. kokinya ya. Oke, Betul. masaknya mungkin ada kendala di Iya. kitchennya. Iya. Nah, saat itu tapi Ibu memang sempat kepikir untuk resign, Iya. tapi tidak mengajukan resign. Tidak, karena teman-teman saya juga di situ lumayan enak-enak sih. Mereka semangatin saya. Ini Oke, ya, oke, awalnya emang seperti ini, tapi nanti lama-lama kuat kok kayak gitu. Ya karena Bu Marta ini kan saat itu kondisinya baru pertama kali bekerja Betul. dan diomel-omelin customer. Betul. Ya kan karena bukan kesalahan Ibu kan, tapi karena Ibu sebagai waitress yang Iya. tampil di muka di melayani customer itu ya Betul. udah, jadi mau tidak mau ya kena batunya. Iya. Nah, jadi akhirnya setelah berjalannya waktu akhirnya Ibu terbentuk dengan situasi seperti itu, dan Ibu ketika customer marah udah biasa aja Bu ya. Iya sih udah biasa, tapi ya ada suka dukanya sih Pak untuk di waitress itu. Kadang kalau seandainya makanan itu nggak sesuai dengan pesanan, dia cancel dan itu harus saya yang bayar Pak. Oh, gitu. Iya, contohnya dia misalnya mau minta rasa sedang, contohnya dia mesen nasi goreng Pak. Iya. Nah rasa sedang ternyata pas dia rasain itu pedes, nah Rasa itu bisa sedang di ini cancel. tidak terlalu Tidak pedes, pedes, tidak terlalu oke. pedes. Jadi rasa sedang, terus dia order seperti itu, ternyata yang masak itu agak pedes dibikinnya, nanti di cancel, itu nanti saya yang ganti. Nah itu juga kalau misalnya contohnya ada pesanan juga nih Pak, Iya. mangkoknya pecah, misalnya saya membawa makanan, jadi saya bukan hanya mengorder aja Pak, membawa makanannya juga. Nah, itu saat customer cancel itu biaya ditanggung Ibu sepenuhnya. Iya betul Pak. Jadi taruhlah harganya 70.000, maka 70.000 itu Ibu yang harus ganti. Iya, tapi di akhir bulan Pak, pas di situ Oh, potong gajian, gaji. iya betul. Jadi Jadi nanti gaji. ada catatan di buku, Oh, di buku gitu. kas. Di Iya, slip betul. gajinya ya. Iya. Oke. Jadi ini sahabat Realita Kehidupan, jadi kita melihat bagaimana perjuangan Ibu Marta yang memulai karir beliau dari nol. Ketika beliau belajar bekerja sebagai waitress, tentu banyak hal yang beliau hadapi. Namanya dunia kerja Bu ya. Betul. Namanya dunia kerja juga banyaklah tantangan, masalah orang-orang yang setiap orang alami berbeda-beda Bu ya. Iya. Nah, setelah itu kalau boleh tahu itu kan dukanya Bu ya. Sukanya Iya. seperti apa? Untuk sukanya sih di situ kekeluarganya sih Pak. Oh, betul, karena Iya. sistem kalau kekeluargaan itu membuat kita nyaman Bu ya Iya dalam betul. bekerja. Iya. Berapa lama Bu dari situ? Hampir 3 tahun Pak. Oh, berarti lama juga Bu ya. Iya lumayan. Setelah dari situ 3 tahun, akhirnya Ibu memutuskan mengundurkan diri. Iya betul. Kenapa Bu? Karena saya mendapat pekerjaan yang lebih baik Pak. Oh, oke. Ya, betul sih. Kalau kita pindah karena kita mendapatkan kerjaan yang baik itu bagus. Kecuali kita resign, kita dapat kerjaan tidak baik, nah itu yang baru bermasalah. Iya betul. Nah, setelah itu Ibu pindah kemana setelah itu? Setelah